Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang mendengarkan Tasya FM bersama jaringan Anda di frekuensi 104,2 dan di live streaming di aplikasi Mnet ya. Dan alhamdulillah edisi hari Jumat ini di tanggal 20 Agustus 2021 bertepatan dengan 11 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu TTS biasa. Alhamdulillah kita akan mengisi dengan sahabat sehat Mari Pro selama 1 jam lebih ke depan ya, dalam ampunan untet hikmah yang disampaikan oleh Ustadz yang tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Siapa beliau? Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ustadz Uge? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Ustadz, Ya, alhamdulillah kita hadir jam 6 ya Ustadz. amin ya. Alhamdulillah. Ustadz, apa tema kita di pagi ini? Penyebab datangnya musibah. Penyebab datangnya musibah. Sebuah topik yang sangat menarik terutama bagi saya Ustadz. Kok gitu? Karena penyebab datangnya musibah, Iya. kan? Musibah apa gerangan sahabat sehat Mari Pro? Apakah musibah bencana alam atau mungkin musibah karena masalah pribadi itu juga termasuk musibah Ustadz ya? Iya, bisa jadi. Oke. Ya sahabat sehat Mari Pro, ini dia kajian dari Ustadz kita, Ustadz Uge, penyebab datangnya musibah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini kembali Allah limpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah yang telah kita cicipi dalam hidup kita, baik itu nikmat kehidupan ataupun nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Semuanya Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka di ketika manusia itu sesungguhnya pandai berfikir, pandai mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya manusia tidak akan menemui yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya manusia itu semuanya Allah berikan bahwasanya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penambahan daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan seperti itu. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah,
maka nikmat itu selalu akan aku tambah kepadamu. Jika engkau tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka azabku amat sangat pedih, kata Allah. Maka kunci kesuksesan dalam hidup sebetulnya, baik dari segi kekayaan ataupun dari segi ketenangan, adalah kuncinya tak lain dan tak bukan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, sejalan dan senada dengan itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita anugerahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia, sosok suri tauladan yang pantas dan patut kita contoh dalam kehidupan kita. Kalau seandainya setiap orang yang beriman, setiap orang Islam mencontoh semua aspek kehidupan Rasulullah, maka semuanya akan berjalan dengan tenang. Perilakunya contoh Rasulullah, cara berkatanya Rasulullah contohnya, cara pergaulannya contoh Rasulullah, cara berbangsa dan bernegara Rasulullah contohnya. Apabila Rasulullah dijadikan sebagai idola dalam kehidupan, maka niscaya manusia itu akan menemui yang namanya kebahagiaan, menemui suatu kedamaian, menemui yang namanya suatu ketenangan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan adalah kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sayangnya kadangkala kita tidak mau ikut apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini kita termasuk hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini jangankan bangsa Indonesia, bahkan dunia pada saat ini umumnya dilanda dengan yang namanya musibah. Apapun bentuk musibahnya, apalagi musibah yang terbesar yang kita alami pada saat ini, yaitu musibah berupa wabah virus corona yang melanda hampir di seluruh negara di seluruh penjuru dunia. Tak kecuali itu negara Indonesia. Belum lagi musibah-musibah yang lain yang datang silih berganti, yang datang begitu bergantian dari waktu ke waktu. Bahkan yang sangat kita sayangkan adalah amat sangat sedih kita lihat di ketika musibah itu bersamaan datangnya. Apa contohnya? Udahlah musibah saat ini, musibah penyakit virus corona, ditambah lagi mungkin datang musibah banjir ataupun kebakaran ataupun musibah lainnya yang waktunya bersamaan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita lihat sepintas lalu, memang kadang-kadang musibah itu mendatangkan suatu kerugian kepada manusia, mendatangkan suatu kesedihan kepada manusia, mendatangkan suatu kemalangan kepada manusia, mendatangkan suatu kerugian kepada manusia. Memang kita lihat seperti itu apabila kita lihat sepintas lalu. Akan tetapi di sebalik bencana-bencana itu, di sebalik musibah-musibah itu, di balik azab-azab itu,
Sebetulnya kalau kita kaji penyebabnya, mungkin bisa jadi kita yang mengundang musibah itu. Kenapa virus corona melanda pada saat ini? Bisa jadi karena dosa manusia. Kenapa kebakaran banyak terjadi? Bisa jadi manusia yang mengundangnya. Makanya kita lihat pada saat ini, apa betul sebetulnya penyebab musibah itu datang melanda negeri kita? Apa sebetulnya penyebab musibah itu datang kepada wilayah kita? Bahkan ada musibah itu, bencana itu datangnya kepada keluarga kita, kepada pribadi kita. Apa yang menyebabkan sebetulnya? Sebab kalau hukum alam itu, setiap ada akibat itu pasti ada penyebabnya. Begitupun bencana musibah yang datang ke atas dunia ada penyebabnya. Dari awal mungkin kita lihat dari para nabi dan rasul, setiap bencana datang melanda zaman Rasulullah atau nabi sebelumnya ada penyebabnya. Apa yang melanda musibah apa yang melanda Nabi Nuh misalnya? Adanya suatu bencana atau air yang sangat besar melanda negeri. Apa penyebabnya? Tentu ada. Waktu itu banyak orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Allah datangkan air yang sangat besar. Ada penyebabnya. Banyak lagi musibah-musibah lain yang datang di waktu kehadiran Nabi dan Rasul. Ada penyebabnya. Begitupun sampai saat ini sebetulnya apapun musibah, apapun bencana yang datang ke negara kita, ke negeri kita, ke dunia kita, ada penyebabnya sebetulnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan suatu pelajaran dan pengetahuan untuk kita semua. Memberikan suatu inovasi, suatu motivasi ke depan. Agar musibah yang datang pada saat ini tidak terulang lagi untuk masa depan. Yang kita takutkan adalah musibah yang datang pada saat ini, kalau seandainya musibah ini telah dihilangkan oleh Allah, yang kita takutkan akan datang musibah yang lebih besar daripada ini. Ini yang kita takutkan. Sedangkan musibah yang datang pada saat ini, kadang-kadang manusia sudah banyak yang tidak sanggup memikulnya. Itulah kadang-kadang Allah menampakkan suatu kebesarannya, menampakkan kekuasaannya kepada manusia. Manusia kita sebetulnya kecil di hadapan Allah. Yang maha luas itu, yang maha besar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi. Di ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, di ketika Allah menunjukkan kebesarannya, maka nggak ada manusia pun di atas dunia ini, siapapun mereka, seperti apapun kekuasaannya, nggak ada yang mampu menandingi daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi apa saja penyebab daripada datangnya musibah itu? Yang pertama mari kita lihat, yaitu penyebab musibah itu datang kepada kita. Yang pertama penyebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh manusia begitu besar kepada Allah dan kepada makhluk lainnya. Dosa yang sangat besar. Semakin melakukan dosa besar manusia atau penduduk dunia, maka kesempatan atau peluang daripada musibah itu datang semakin besar. Maraknya perjudian, maraknya perzinahan, maraknya kebohongan, maraknya kezaliman. Ini apabila manusia telah berbuat dosa-dosa yang sangat besar, maka peluang musibah itu datang kepada kita.
Apa itu yang disebut musyrik? Apa itu yang disebut syirik? Apa itu yang disebut dengan suatu kemungkaran atau suatu kebohongan telah diperbuat oleh manusia, baik dalam kancah kehidupan yang kecil sampai kancah kehidupan yang besar. Apabila kebohongan sudah merajalela, apabila dosa telah biasa saja, apabila kesalahan telah dibiarkan saja merajalela, maka peluang daripada musibah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi dosa yang sangat besar itulah yang mengundang salah satunya musibah datang ke dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita nggak menyadari itu sebuah dosa. Kadang-kala kita nggak sadar itu sebuah kesalahan. Kadang-kala kita nggak sadar kalau sesuatu itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk dosa itu akan mengundang yang namanya musibah. Apalagi dalam kancah orang berbuat suatu dosa itu dalam skop besar bersama-sama mungkin, atau gotong royong dalam membuat dosa, atau bekerja sama berbuat dosa. Udahlah gotong royong, bohong lagi. Nah, inilah yang mengundang musibah kita. Sebab bisa jadi Allah itu murka kepada hambanya di ketika hambanya itu melakukan dosa kepada Allah ini. Makanya hati-hati kita dalam hidup. Apalagi saat ini wabah yang melanda ini luar biasa ini kayaknya. Kenapa? Karena setiap manusia yang ada di atas dunia punya kesempatan untuk mendapatkan atau memberikan suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Musibah yang datang pada saat ini nggak pilih-pilih, dimanapun bisa datang, kapanpun bisa datang, kepada siapapun bisa datang. Nah, ini musibah pada saat ini. Nggak pilih-pilih, orang yang beriman bisa kena, orang Islam bisa kena, apalagi non-muslim bisa kena. Nggak pilih-pilih. Inilah wabah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, bahkan udah lebih 1 tahun, belum mampu manusia menghilangkan wabah ini di atas bumi. Inilah bentuk kekuasaan Allah. Bisa jadi wabah yang mendunia ini, global ini, datang karena dosa manusia yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan itu banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika hamba Allah sayang kepada Allah, Allah lebih sayang kepada kita. Di ketika hamba Allah murka atau berbuat dosa kepada Allah, tentulah murka Allah lebih besar kepada hambanya. Jadi oleh sebab itu bisa jadi penyebab datangnya musibah yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Apapun bentuk musibahnya, salah satu penyebab yang pertama itu adalah dosa yang kita lakukan amat sangat besar kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, penyebab datangnya musibah itu adalah kedurhakaan atau kezaliman. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas ayat 59. Ini hati-hati kita. Banyak manusia pada saat ini kita lihat yang zalim, yang suka menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang lain kesusahan, membuat orang lain kesulitan. Ini kan zalim. Menganiaya makhluk lain, membuat manusia lain atau makhluk lain menderita karena kita, itu kan zalim. Menganiaya atau kezaliman yang dimunculkan oleh kita atau siapapun di atas dunia ini adalah penyebab datangnya musibah.
Ya, hati-hati nih kepada kita semuanya. Juga tidak melakukan atau kita melakukan zalim kepada orang lain saja musibah datang kepada kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kezaliman dipelihara, kezaliman dijaga dalam kehidupan kita, maka siap-siaplah musibah itu akan datang kepada kita. Yang bisa jadi di atas itu berupa bencana ataupun bahkan azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat ini, banyak musibah datang kepada kita, berentetan datangnya, silih berganti tak henti. Udahlah, ini musibah datang lagi, satu lagi datang lagi kepada kita. Ini mungkin saja karena kedurhakaan kita, karena dosa kita, karena kezaliman kita. Makanya oleh sebab itu sebetulnya apabila manusia itu sadar akan dosanya, sadar akan durhaka yang diperbuatnya, sadar kalau dia telah menzalimi suatu kehidupan, maka manusia itu akan tahu bahwasanya setiap musibah itu ada penyebabnya. Di antara salah satunya adalah kezaliman atau kedurhakaan yang telah kita perbuat. Bumi ini milik Allah. Allah yang punya. Dan Allah akan jaga. Tapi kenapa ada kerusakan di atas bumi ini? Ulah manusia. Tak lain dan tak bukan ulah manusia sebetulnya. Zahara fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Ternampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, ulah tangan manusia. Jadi suatu musibah itu karena kedurhakaan manusia. Itulah penyebab kedua kenapa bencana itu atau musibah itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Kedurhakaan yang kita jaga, kedurhakaan yang kita lestarikan dalam kehidupan. Kepada siapapun itu, apalagi kezaliman. Kezaliman yang membuat orang lain menderita, itu musibah akan cepat datangnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, penyebab daripada datangnya musibah itu seperti yang telah kita singgung tadi adalah pengerusakan alam oleh manusia. Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum ayat 41 seperti yang kita bacakan di awal tadi. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Jadi setiap kerusakan, setiap musibah, setiap bencana yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita, sebetulnya penyebabnya bisa jadi pengerusakan alam yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia. Nebang pohon sembarangan, membakar hutan sembarangan, atau membuat sesuatu alam itu menjadi rusak, membuat air laut tercemar, ataupun air sungai dan air danau tercemar, atau apapun bentuk pengerusakan alam mendatangkan musibah bagi manusia. Alam kalau tidak kita bawa untuk bersahabat dalam kehidupan manusia, alam pun akan marah kepada kita. Alam pun akan menunjukkan murkanya kepada manusia. Kenapa enggak mau dibawa bersahabat, enggak mau kita bawa atau enggak kita lestarikan alam itu? Tentulah alam menjadi marah kepada manusia. Begitupun binatang-binatang, kita lihat banyak sekarang binatang-binatang buas yang telah keluar daripada tempatnya, daripada habitatnya. Umumnya atau semestinya habitat daripada binatang buas itu ada di hutan atau di suatu tempat pegunungan atau perbukitan atau rimba. Saat ini udah banyak binatang buas itu telah hidup bahkan dekat dengan manusia.
telah pergi ke pemukiman manusia, telah datang kepada kampung pedesaan, telah banyak kita temukan pada saat ini. Itu kenapa? Karena bisa jadi penyebabnya adalah alam tempat habitat mereka dirusak oleh manusia. Mungkin karena manusia pembakaran hutan yang terlalu besar, tentulah kehilangan bagi mereka tempat tinggal mereka. Tentulah mereka mencari tempat yang lain karena tempatnya sudah dibakar oleh manusia, akibatnya juga kepada manusia. Datangnya bencana juga kepada manusia. Banyak pada saat ini binatang-binatang yang seharusnya tempatnya di hutan atau tempatnya di rimba, saat ini telah berada pada tengah-tengah pemukiman masyarakat. Kenapa? Karena perusakan alam itu diciptakan oleh manusia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi itulah penyebab selanjutnya pengerusakan alam oleh manusia. Begitu juga mungkin yang berada di lautan, yang memberikan suatu atau mengalirkan suatu air ke lautan, air itu yang membahayakan daripada binatang-binatang yang ada di lautan, sehingga menjadi mati binatang-binatang di dalamnya. Ikan-ikan pun menjadi mati. Ini kan ikan-ikan yang ada di lautan itu kan sumber kekayaan negara. Sumber kekayaan kita ada di sana. Lantas ketika ikan-ikan itu telah mati, apa yang akan kita ambil di lautan lagi? Sehingga apabila nggak ada lagi, tentulah mendatangkan suatu bencana kepada kita, kerugian dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya pengerusakan alam oleh manusia, mendatangkan suatu bencana dalam kehidupan. Makanya sesungguhnya orang kafir itu mengatakan, kami melakukan suatu perbaikan di atas bumi, katanya. Padahal mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Makanya mereka itu orang yang munafik itu, kata Allah, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan manusia itu mengatakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal sebetulnya mereka bukanlah orang yang beriman, kata Allah. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka bukanlah menipu, kata Allah, kecuali menipu diri mereka sendiri. Mereka membuat kerusakan, membuat suatu ketidakbaikan kepada alam. Lalu ketika kita tanyakan kepada mereka, kenapa kalian bakar bumi? Kenapa kalian bakar hutan? Mereka melakukan, kami melakukan suatu perbaikan, melakukan suatu hal yang baru sehingga lebih baik daripada ini, katanya. Nah, inilah kebohongan yang dilakukan oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah, sehingga alam pun menjadi rusak akibat tangannya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya penyebab datangnya musibah itu adalah pemimpin yang maksiat dan zalim kepada rakyatnya. Ini apabila seorang pemimpin telah berbuat zalim, berbuat sesuatu maksiat, maka siap-siap saja musibah itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Mereka membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya kelaparan. Nah, itu adalah salah satu ciri dan contoh pemimpin yang zalim. Inilah penyebab datangnya musibah ke tengah-tengah kita. Apabila seorang pemimpin tidak lagi mempedulikan rakyatnya, tidak lagi mempedulikan kehidupan kesejahteraan rakyatnya, memberikan suatu penganiayaan, penderitaan kepada rakyatnya, maka ini peluang bagi kita untuk mendapatkan atau mendatangkan musibah ke tengah kehidupan kita. Hati-hati. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, setiap kita itu pemimpin, kata Allah.
kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Allah. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang mereka pimpin. Jadi presiden ditanya, jadi gubernur ditanya, bupati ditanya, camat ditanya, kepala keluarga pun asalkan pemimpin dirinya sendiri pun pemimpin atas diri mereka akan ditanya oleh Allah. Makanya dalam memimpin sesuatu itu jauhilah yang namanya maksiat dan zalim. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, penyebab datang musibah itu adalah orang yang baik tapi banyaknya diam. Nah ini Allah gambarkan juga Al-Anfal ayat 25. Orang baik tapi diam. Apa maksudnya? Mereka tahu tapi nggak beritahu. Mereka punya ilmu tapi tidak menyampaikan ilmu. Mereka tahu itu salah tapi tidak dikatakannya. Mereka itu baik tapi tidak ditebarkannya. Dia. Nah ini, hati-hati juga kita yang punya pengetahuan. Kalau kita tahu itu benar, sampaikan. Walaupun itu pahit tapi kalau benar, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murra, sampaikan yang betul itu walaupun pahit, kata Rasul. Ini penting bagi kita. Balighu anni walau ayat, sampaikan sesuatu itu walaupun hanya sepotong ayat. Nah ini sampaikan. Jadi kalau orang baik itu banyaknya diam, maka ilmu itu tidak akan tersalurkan. Makanya ini juga penyebab bagi kita datangnya musibah dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya adalah penyebabnya rahmat Allah itu atau musibah itu datangnya untuk menegur manusia. Kadang-kala musibah yang datang kepada kita itu berupa teguran. Apa maksudnya? Agar manusia itu sadar, kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi musibah yang datang bertubi-tubi kepada kita teguran. Mungkin telah banyak melakukan dosa, ditegur oleh Allah melalui musibah, agar kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terlalu jauh berada dalam kesesatan. Allah tegur kita melalui musibah yang datang kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dalam kehidupan, kita sampaikan pada saat ini, memberikan suatu manfaat kepada kita. Dan jangan lupa pesan Allah, apabila musibah itu datang kepada kita, iza asabathum musibah, kata Allah, apabila didatangkan kepada kalian musibah, maka orang yang sabar mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan segala musibah yang datang pada saat ini ke lingkungan negara kita dan ke lingkungan keluarga kita, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan kajian